Demokrasi itu dalam Islam seperti Like, comment, share, and subscribe. Para hadirin sekalian, kalau persoalan politik ini ditarik ke dalam persoalan kenegaraan atau sistem pemerintahan, maka kita bisa menyampaikan pertama-tama bahwa kehadiran negara itu adalah niscaya. Akan tetapi negara bukanlah tujuan. Ad-daulatu laisat maqsidan minal maqasid bal hiya wasilatun minal wasail. Negara bukanlah tujuan, akan tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Berkaitan dengan ini ada kaidah yang mengatakan as-sabatu fil maqasid wal murunatu fil wasail. Artinya kita harga mati menyangkut hal-hal yang merupakan maqasid, akan tetapi bisa beradaptasi dan dengan situasi dan kondisi berkaitan dengan wasail. Marhaban sekalian, dengan demikian maka persoalan negara sangat longgar. Penyebabnya ada dua. Yang pertama, persoalan ini masuk bagian daripada fikih muamalah. Penyebab yang kedua, bahwa negara bukanlah tujuan, akan tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Oleh karena hanya sebagai tujuan, maka nas-nas Al-Quran dan nas-nas hadis tidak banyak ikut campur tentang persoalan harus seperti apa sistem pemerintahan dalam Islam, harus seperti apa bentuk-bentuk negara, bentuk-bentuk negara. Akan tetapi yang digariskan oleh Islam hanya prinsip-prinsip yang kalau prinsip-prinsip itu dilaksanakan akan terwujudlah apa yang disebut dengan negara Islam atau negara Islami. Pertama adalah prinsip al-adalah, yang kedua adalah al-hurriyah, kebebasan, yang ketiga al-musawat, kesetaraan, ya kan? Kemudian yang keempat asyura, yang kelima adalah raqabatul ummah, kontrol sosial, kan? Itu adalah prinsip-prinsip yang tidak hanya bisa diterapkan dalam konteks ketatanegaraan dan sistem pemerintahan, akan tetapi untuk persoalan-persoalan yang lain. Ada pertanyaan, bagaimana menurut Islam tentang negara bagi kaum muslimin? Hal yajibu an takuna muwahhadah, daulah muwahhadah, atau yumkinu an takuna duwalan muta'addidah? Apakah kaum muslimin di atas bumi ini harus satu negara atau bisa saja berada di berbagai negara? Kalau kita cari nasnya tidak akan kita temukan baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Para hadirin sekalian, tentang sistem-sistem pemerintahan, semenjak ada negara di atas bumi ini sudah banyak sistem pemerintahan yang ditawarkan, bahkan sudah banyak yang diterapkan. Misalnya sistem teokrasi dan sistem-sistem yang lain. Sistem teokrasi adalah sistem pemerintahan dengan keyakinan bahwa pemimpin adalah sebagai wakil dari Tuhan. Apakah teokrasi ini sesuai dengan Islam? Sudah barang tentu tidak. Karena berarti menurut pandangan ini pemimpin itu sakral, kan? Padahal dalam Islam pemimpin itu tidak sakral, kan? Buktinya Sayyidina Abu Bakar dalam pidato pertama menyampaikan, inni wullitu alaikum warastu bi khairikum fa in du'aitumuni ala haqqin fa'inuni wa in du'aitumuni ala batilin fasaddidun. Ini tak sakral berarti. Sayyidina Umar juga mengatakan, man do'a fi wijajan falyuqawwimhu. Barang siapa melihat ada sesuatu yang bengkok padaku, tolong diluruskan. Berarti pemimpin tidak sakral. Yang ditawarkan adalah sistem demokrasi. Demokrasi itu dalam Islam seperti apa? Kalau secara teori demokrasi, prinsip-prinsipnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi itu, al-hurriyah, al-musawat, dan seterusnya. Akan tetapi banyak yang keberatan dengan sistem demokrasi. Kenapa? Karena inti daripada demokrasi adalah as-siyadatu fi yadis sya'bi, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Bagaimana dengan hakimiyatul ilah, dengan otoritas Tuhan? Seolah-olah demokrasi menafikan otoritas Tuhan. Jawabannya, demokrasi itu tidak menyangkut tahlil dan tahrim, tidak menyangkut hal-hal mengharamkan dan menghalalkan,
Demokrasi itu hanya mengangkut persoalan keduniaan, ketatanegaraan yang tidak ada hadisnya, tidak ada Qurannya, itu demokrasi. Sudah barang tentu kalau yang kita maksud dengan demokrasi dalam konteks Indonesia ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berarti demokrasi ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya.